Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang listrik dinamis. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang besaran-besaran listrik secara umum. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, sebelum kita bahas, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi karakteristik arus listrik. 2. Mengidentifikasi peletakan alat ukur listrik dalam rangkaian. Ketiga, mengidentifikasi sumber tegangan listrik searah. Keempat, menentukan besar arus dan tegangan listrik dari hasil pengukuran. Kelima, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik suatu penghantar. Baik, kita lihat yang pertama tentang arus listrik terlebih dahulu. Arus artinya adalah aliran, dan listrik berasal dari kata elektrik atau elektron. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa arus listrik artinya aliran elektron. Nah, pada dasarnya benda tersusun atas partikel proton dan elektron yang bermuatan serta neutron yang tidak bermuatan. Jadi benda itu tersusun atas 3 partikel: proton, elektron, dan neutron. Untuk yang bermuatan, proton dan elektron, besar muatannya sama, hanya tandanya yang berbeda. Masing-masing besarnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini menjadi dasar kita nanti untuk mendeskripsikan arus listrik lebih jauh. Baik, sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Jadi kalau sebuah penghantar ini dihubungkan dengan sumber tegangan, lalu dihubungkan dengan komponen listrik, dalam hal ini adalah lampu. Kabelnya ini kalau kita lihat lebih kecil lagi, maka bisa kita lihat merupakan susunan dari partikel-partikel kecil. Nah, sebuah penghantar, jika kita lihat dari bagian terkecilnya, adalah merupakan gabungan dari partikel-partikel kecil. Gabungan inilah kemudian membentuk molekul, ya. Misalnya besi itu adalah gabungan dari molekul-molekul besi yang saling berikatan. Sehingga dapat kita simpulkan arus listrik muncul jika ada 2 buah benda bermuatan berbeda jenis dihubungkan. Misalnya kita mau hubungkan antara besi yang bermuatan positif dengan seng atau jingkum bermuatan negatif. Ini contohnya adalah baterai kering atau baterai jam misalnya. Oke, nah kita akan coba lihat bagaimana deskripsinya di dalam bentuk alirannya begitu ya. Di gambar ini kamu bisa perhatikan bahwa ada 2 benda berbeda muatan, positif di sebelah kiri dan negatif di sebelah kanan. Nah, yang bermuatan positif kita sebut dia sebagai potensial tinggi, bermuatan negatif kita sebut sebagai potensial rendah. Bila ini kita hubungkan, maka terjadilah aliran elektron. Dari mana? Dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi elektronnya yang bergerak menuju kutub positif. Nah, dalam reaksi kimia dan reaksi biasanya, setelah berjumpa kutub positif dengan kutub negatif, maka hasilnya pasti partikel netral. Arah aliran elektron ke kiri, sebagai akibatnya muncullah arus listrik yang arahnya ke kanan. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa arus listrik itu berasal dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari sini dapat kita simpulkan karakteristik arus listrik. Yang pertama adalah mengalir dari muatan positif ke muatan negatif. Lalu yang kedua, berlawanan arah dengan aliran elektron. Ketiga, mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Keempat, searah dengan medan listrik. Nah, untuk yang keempat ini mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi listrik statis. Dalam fisika, besarnya aliran listrik
kita nyatakan sebagai kuat arus listrik. Kita simbolkan dengan I. Jadi I ini ada di kelas 11 momen inersia, ada juga intensitas ya. Jadi di sini juga I kita pergunakan simbolnya sebagai arus listrik. Artinya atau yang didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan detik. Itulah yang kita sebut sebagai kuat arus listrik. Misalnya ini ada seorang ilmuwan berusaha menghitung jumlah elektron yang melewati kedua anak panah. Jadi ini hanya ilustrasi saja, karena sesungguhnya elektron itu tidak ada orang yang bisa melihat. Elektron hanya bisa kita amati melalui gejala yang ditimbulkannya. Nah, banyaknya aliran elektron yang melewati di antara kedua anak panah itulah yang kita nyatakan sebagai kuat arus listrik. Namun harus per satuan detik. Oke, secara matematika maka kuat arus listrik itu banyaknya muatan kita simbolkan dengan Q dan waktu kita simbolkan dengan T, maka I sama dengan Q per T. Q adalah muatan listrik ya, satuannya coulomb, T adalah waktu, satuan standar internasionalnya detik, lalu I adalah kuat arus listrik. Dari sini kita dapatkan coulomb per detik ya, atau karena orang yang pertama kali menemukan ini adalah ampere, kita namakan satuannya ampere. Baik, berikut arus listrik di dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup ya, jadi harus terhubung. Kalau dia terbuka tidak akan pernah terjadi aliran arus listrik. Ini misalnya ada sebuah baterai kemudian dihubungkan ke lampu melalui sebuah pengantar. Nah, diilustrasikan di gambar di bawahnya. Ini kalau kita tidak hubungkan maka tidak ada aliran elektron, maka tidak ada arus listrik. Akibatnya tidak akan ada nyala lampu. Jika besar muatan berubah setiap waktu bergantung pada waktu misalnya, maka kuat arus listriknya kita ambil sebagai rata-rata atau selisih. Itu kalau dia berubah, jadi polanya misalnya berubah setiap waktu dan waktunya pun masih teratur. Kalau begitu maka kuat arus listriknya kita hitung menggunakan selisih muatan sebelumnya dengan muatan sesudahnya dengan dibagi waktu sesudah dengan sebelumnya, atau I sama dengan delta Q per delta T. Namun dalam hal ini jika waktunya sangat singkat sekali, maka biasanya kita akan ambil pendekatan matematika ya melalui turunan. Kalau waktunya singkat ya mendekati 0, ini dalam matematika kita nyatakan limit delta T mendekati 0. Maka ini juga bisa kita buat persamaan I sama dengan dQ per dt. Artinya kuat arus merupakan turunan pertama dari perubahan muatan dibagi perubahan waktu. Oke. Berkaitan dengan aliran muatan dalam suatu rangkaian tertutup tadi, kita bisa analogikan seperti gambar di sini. Jadi kalau kita misalnya ambil aliran air sebagai ilustrasinya, maka air akan mengalir dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan rendah. Dalam alirannya air itu akan mengalami yang namanya hambatan-hambatan ya, bisa berupa batu, ikan dan sebagainya. Begitu juga dengan arus listrik. Jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti melalui suatu penghantar ya. Ilustrasinya sama. Baik, setelah ini kita akan coba lihat mengukur kuat arus listrik. Nah, alat untuk mengukur kuat arus listrik kita namakan sebagai amperemeter atau ammeter ya, sering disingkat. Nah, amperemeter disusun seri dengan komponen yang akan diukur kuat arus listriknya. Berkaitan dengan komponen dalam ilmu elektronika, yang disebut dengan komponen misalnya itu lampu, itu bisa kita sebut sebagai komponen ya, kapasitor, kemudian
resistor, hambatan, transistor. Itu dulu di SMP barangkali mata pelajaran elektronika kamu pelajari dioda. Itulah komponen-komponen dari elektronika atau komponen listriknya. Jadi untuk mengukur kuat arus listriknya harus kita susun secara seri. Seri itu berarti sejajar. Contohnya ini adalah ammeter. Di gambar ini ada 4 di situ penghubung, satu warna hitam itu pasanya atau nolnya, kemudian 3 berwarna merah adalah pilihan. Jadi nanti akan kamu lihat ada pilihan di situ yang menyatakan nilai maksimum yang dapat diukur oleh alat ukurnya. Misalnya ini 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere ya. Misalnya seperti itu, atau bisa juga 100 miliampere, kemudian 1 ampere, 5 ampere, itu variasi. Oke, maka cara kita menyusun ammeternya adalah, perhatikan, kita bisa letakkan ammeter setelah baterai, berarti sebelum lampu atau setelah lampu ya. Yang penting kita hubungkan dia seri, berarti sejajar seperti itu. Nah, cara membaca hasil pengukuran ini, kalau sekarang ini kan sudah ada 2 alat ukur listrik atau alat ukur secara umum. Ada yang berbentuk digital, berarti kita langsung melihat hasil berupa angka yang disediakan. Namun ada juga yang menggunakan analog. Analog itu berarti kita harus baca karena yang ditunjukkan adalah skala gitu ya. Lalu kalau dia analog, bagaimana cara membacanya? Hasil pengukurannya caranya adalah skala yang ditunjuk, jarum penunjuknya dibagi dengan skala maksimum yang ada di alat ukur itu. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan batas ukur maksimumnya. Nah, batas ukur maksimumnya tadi itu pilihan. Apakah menggunakan 100 miliampere, kemudian 0,5 ampere, itu pilihan. Oke, nah berkaitan dengan ukuran dari alat ukur ini, selain ampere, nih mengingatkan saja, ada juga satuan-satuan alat ukurnya lagi, ya bisa juga menggunakan miliampere nih, dengan ukuran 1 ampere itu adalah 10⁻³ atau 1000 miliampere. Atau untuk alat pengukuran arus listrik yang sangat kecil sekali, sering juga digunakan mikro ya, mikroampere. Dengan 1 ampere itu adalah 1.000.000 mikroampere. Baik, yang berikut kita lihat sumber tegangan. Ini adalah besaran fisika yang kedua. Supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar itu harus selalu ada beda potensial. Ada beda potensial. Tadi ada potensial tinggi, ada potensial rendah, maka akan ada perbedaan gitu ya. Nah, alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial kita sebut sebagai sumber tegangan. Nah, pada posisi ini sumber tegangan itu adalah alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial. Apa saja alat-alat yang dapat? Di bawah ini kita bisa lihat. Misalnya pembangkit listrik PLN ya, perusahaan listrik negara. Ini ada PLTA, PLTU, PLTN nuklir. Nah, itu ya. Lalu baterai kering, baterai basah, sel. Nah, ini adalah sumber-sumber tegangan secara umum. Kamu sudah barangkali sering sekali pergunakan dalam kehidupan. Misalnya ini di sini big baterainya adalah sebagai sumber tegangan, lalu dihubungkan melalui penghantar ke lampu. Di situ ada saklarnya, itu untuk mengatur aliran dari arus listriknya. Begitu dinyalakan, maka mengalirlah elektron, sehingga mengalirlah arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka lampunya menyala. Nah, untuk membedakan jenis muatan dalam rangkaian listrik, maka biasanya kita akan buat dalam rangkaian listrik itu berbeda tandanya. Untuk kutub positif kita buat dia agak lebih panjang garisnya. Nah, ini adalah gambar dari komponen sumber tegangan dalam rangkaian listrik. Jadi kalau kamu jumpai seperti ini, berarti itu adalah sumber tegangan. Kita akan lihat beberapa jenis sumber tegangan tadi, kita bahas sekilas sebagai penguatan. Yang pertama, elemen primer. Ini berarti elemen atau sumber tegangan yang tidak dapat diisi ulang. Nah,
salah satunya ini di kimia kamu bahas adalah elemen volta. Elemen volta itu biasanya disusun dari sebuah cairan yang terdiri dari larutan asam sulfat encer, kemudian batang tembaga sebagai sumber muatan positifnya, kemudian lempeng seng sebagai muatan negatifnya. Nah, begitu batang tembaga dan sengnya dihubungkan melalui larutan asam sulfat encer, maka terjadilah aliran elektron sehingga muncul arus listrik. Itu bisa kita lihat di alat ukur yang kita rangkaikan. Nah, bagian dalam dari elemen primer ini adalah ada serbuk seng, barangkali ada logam seng ya berupa batangan, kemudian tembaga, dan ada cairan berupa asam sulfat. Maka di sini nanti terjadi adanya perpindahan muatan dalam larutan asam sulfat encer ya. Oke, yang kedua adalah elemen kering atau batu baterai. Ini barangkali banyak sekali kamu pergunakan. Nah, susunannya itu adalah terdiri dari kutub positif yang dibuat dari besi, lalu kutub negatif ini ada perbedaannya. Kalau kutub negatifnya biasanya rata, kutub positifnya dibuat tandanya. Nah, kemudian di sekelilingnya diisi dengan serbuk seng, biasanya berwarna hitam kalau kamu pernah buka. Setelah kita hubungkan dengan sebuah pengantar, maka nanti kalau kamu pernah coba ini, kamu pasti akan merasakan bahwa tangan kamu itu terasa panas. Nah, dalam konteks ini, kalau kita beli baterai baru dengan baterai lama, lalu kita lihat apa perbedaannya gitu ya. Kita mau lihat apakah yang berubah dari bentuk fisiknya. Nah, ternyata kalau kita mau buka nih baterai baru dengan baterai lama, tidak ada yang berubah. Kalau kita bongkar ya sama. Kalau dia sudah kita pergunakan barangkali hanya muatan elektron yang ada di sengnya yang habis. Itu yang mengakibatkan tegangannya semakin menurun ya. Kalau bentuk fisiknya tidak ada yang berubah. Nah, kalau kita misalnya mau ukur ya, rata-rata tegangan untuk baterai kering yang kecil maupun yang besar itu adalah 1,5 volt. Ini bisa kamu lihat di gambar ya. Kalau kita pakai skala yang atas itu berarti 0, 5, 10, 15, 0 ke 5 dibagi 10 garis, 5 ke 10 dibagi 10 garis, berarti jumlah garis yang ada di sini adalah 30 garis ya. Kemudian jarum yang ditunjukkan adalah di 15 garis. Atau kita pakai skala yang di bawah 0, 1, 2, 3 masing-masing dibagi dengan 10 garis ya. Jadi nilainya kalau kita pergunakan rumusan yang di atas tadi 1,5 volt. Yang kedua adalah elemen sekunder. Ini adalah elemen yang dapat diisi ulang. Contohnya adalah akumulator atau aki atau baterai basa. Ya hampir mirip sih sebenarnya dengan sel volta ya. Nah, baterai basa itu diisi oleh cairan asam sulfat juga, kemudian ditambahi dengan beberapa bahan-bahan yang lain untuk kiranya membatasi alirannya ya. Jadi di sini ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, ini biasanya kalau baterai basa ini cairannya ini bisa diisi kalau sudah habis. Sebagai sumber kutub positifnya, maka nanti digunakan adalah logam, timbal ya, secara umumnya timbal. Kutub negatifnya biasanya kebanyakan menggunakan seng. Satu-satunya logam yang bermuatan negatif adalah seng atau jingkung. Pada saat aki digunakan, maka terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi kimia maksudnya menjadi reaksi listrik gitu ya. Maka pada saat aki diisi ulang terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Pada posisi sekarang ini sudah banyak baterai seperti ini tidak dapat diisi ulang. Banyak dipergunakan misalnya di sepeda motor sudah banyak ya. Tapi ketika misalnya sumber tegangannya sudah menurun, maka ini tidak dapat diisi ulang, harus diganti banyak. Kita jumpai ya. Baik, yang berikut kita akan lihat mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Nah, alat pengukur tegangan listrik kita namakan voltmeter. Voltmeter kita pasang paralel dengan komponen yang akan diukur beda potensialnya. Ini adalah
cara pemasangannya ya, karena kalau salah ini sangat berisiko sekali tentang alat-alat atau komponen-komponen listrik. Kalau salah kita mau rangkainya, maka akibatnya adalah alat ukur kita bisa terbakar. Misalnya peletakannya seperti ini, maka kita letakkan paralel ya, ini yang kita sebut sebagai paralel. Cara pengukurannya sama ya dengan cara pengukuran arus listrik. Ya, ini kita lihat skala yang ditunjuk, kemudian dibagi skala maksimumnya dikali batas ukur yang kita pergunakan. Misal nih dari gambar ini, sama-sama kita lihat, maka skala yang ditunjukkan kalau kita pakai skala yang bawah adalah 1,5. Lalu skala maksimumnya berapa? Skala maksimumnya kita ambil yang besar saja, 3. Oke. Batas ukur yang dipakai kalau kamu perhatikan adalah di 0 dan 3, berarti maksimumnya batas ukurnya adalah 3 volt. Kita substitusi, maka jarum yang ditunjuk 1,5, skala maksimumnya 3 dikali 3, hasilnya adalah 1,5 volt. Mengukur kuat arus listrik dan beda potensial listrik ini sebagai penegasan bagaimana caranya kalau kedua alat ukur itu kita gabungkan. Dalam kaitan ini sebenarnya ada alat ukur yang bisa kita pergunakan untuk mengukur sekaligus tanpa ammeter atau voltmeter. Ya, kita kenal dengan multimeter atau multitester. Namun dalam hal ini kita mau lihat dulu bagaimana peletakannya kalau sekaligus dua-duanya kita pergunakan. Nah, posisinya adalah seperti ini. Dalam gambar ini kamu bisa lihat ada sumber tegangan, sengaja kita tambahkan saklar. Saklar ini tentu saja untuk mengatur ya, kita bisa atur kapan muatannya kita alirkan, kapan tidak. Nah, kemudian komponen yang kita pergunakan adalah hambatan, penghambat itu. Paralel kita letakkan voltmeternya ya, berarti hambatannya di antara muatan kutub positif dan kutub negatif dari alat ukur voltmeter. Lalu amperemeternya kita serikan, boleh sebelum hambatan atau boleh sesudah hambatan ya. Inilah cara peletakannya. Jangan sampai salah. Dan kita perhatikan tanda kutub positif harus kita hubungkan dengan kutub positif, kutub negatif kita hubungkan dengan kutub negatif. Bila Anda salah meletakkannya, maka alat ukur Anda akan rusak atau terbakar. Oke, yang ketiga besaran listrik adalah hambatan listrik. Ini mungkin di SMP juga sudah kamu pelajari, kita kuatkan sedikit saja. Hambatan listrik atau kita kenal dengan istilah resistor adalah besarnya penghalang aliran arus listrik yang terdapat dalam suatu penghantar. Besarnya penghalang. Ini kalau kita ilustrasikan sama halnya, misalnya Anda mengalirkan air di dalam sebuah pipa, namun di pipa itu Anda letakkan batu-batu pasir. Nah, seperti itulah penghambat itu. Nah, ini nilainya berbeda ya, tergantung pada jenis bahannya. Antara besi, tembaga, kemudian aluminium berbeda, karena itu nanti menjadi karakteristiknya. Dalam kaitan ini ternyata hambatan listrik yang kita simbolkan dengan R pada suatu penghantar ternyata bergantung pada 3 faktor. Tergantung pada jenis kawatnya, nanti kita akan sebut sebagai hambatan listriknya ya. Hambatan jenis namanya. Lalu bergantung pada panjang kawatnya, lalu bergantung pada luas penampang kawatnya. Ini adalah 3 besaran atau 3 faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada suatu penghantar. Nah, hubungan ini secara sederhana dapat kita buat bahwa besar hambatan listrik suatu penghantar adalah Rho L per A. Dari persamaan ini, maka semakin besar hambatan jenisnya, semakin besar hambatannya. Semakin panjang penghantarnya, semakin besar hambatannya. Semakin besar luas penampang atau jari-jarinya, maka semakin kecil hambatannya. Nah, menggunakan hubungan ini, jika saya memberikan kepada kamu sebuah kabel, pertanyaannya, apakah kamu bisa menentukan besar hambatan yang dimiliki kabel itu? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi Anda tinggal ukur berapa panjangnya menggunakan mistar atau meter, lalu kemudian ukur diameternya.
atau jari-jarinya untuk menentukan luas penampaknya. Lalu Anda lihat apa jenis logamnya. Nanti Anda pergunakan tabel hambatan jenis dari bahan logam. Oke, R di sini adalah hambatan listrik, satuannya ya ohm, karena ohm yang pertama kali menemukannya George Ohm. Lalu Rho adalah hambatan jenis, kita buat satuannya ohm meter. Nah, dalam pemakaiannya hambatan jenis secara umum dibagi atas 3. Pertama kita kenal hambatan cincin. Nih, di rangkaian kalau kamu pernah buka, bila ada lampumu yang rusak, coba sekali-kali buka rangkaian di dalamnya. Nanti di sana kamu akan banyak temukan komponen-komponen dari listrik. Hambatan cincin adalah hambatan yang dibuat berdasarkan kode warna. Ada kode-kode warnanya. Di SMP dulu kita kenal Meiji Kuhini Biuap, ya, sama seperti di cahaya juga. Dimulai dari hitam, coklat, ya, hitam 0, coklat 1, merah 2, itu ada posisinya di cincin 1 satuan, cincin 2 adalah puluhan, dan cincin ketiga adalah faktor pengalinya. Oke. Lalu yang kedua hambatan batu. Nih, hambatan batu di laboratorium banyak, hambatan cincin juga banyak ya. Itu akan dipergunakan pada saat praktek. Nah, hambatan batu ini nilainya tertentu, namanya juga hambatan batu sudah tertentu. Yang ketiga adalah hambatan variabel atau potensiometer. Nah, biasanya ini bisa kita ubah-ubah ya, dari nilainya dari 0 sampai 10 kilo ohm atau tergantung jenisnya. Nah, hambatan variabel ini biasanya kamu jumpai pada loudspeaker ya, yang masih menggunakan sistem putar manual. Jadi kalau kamu berkeinginan membesarkan volume dari loudspeakernya, pada posisi itu sebenarnya kamu memperkecil potensiometernya, hambatannya. Jadi dipasang terbalik gitu ya. Kalau kamu ingin memperkecil volume loudspeakermu, pada dasarnya kamu memperbesar hambatannya. Itu banyak di loudspeaker dipasang ya. Baik, itulah barangkali pertemuan kita pada kesempatan ini. Selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Ibu gurumu penugasan untuk memperkuat pemahamanmu tentang materi dasar dari besaran listrik ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Ohm dan rangkaian listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.